Ya, yang pertama ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Pak Presiden kita ya. Berarti, mohon maaf, jujur, dengan kejadian ini, saya sedikit mulai meragukan ini, kualitas lalu lintas informasi yang masuk ke dalam telinga Presiden kita. Kenapa? Kalau lalu lintas informasi yang betul, hal ini pasti tidak akan terjadi. Karena dalam dunia intelijen itu namanya ada preventive action, ada cegah dini dan tangkal dini ya. Sebelum kejadian itu kita seharusnya Presiden udah lebih tahu ini apa yang terjadi. Tapi dengan kita berkacamata, ini fakta ya. Fakta kejadian kan seolah sempat luar kendali ini. Ya, masyarakatnya jual luar kendali dan bahkan aparat keamanan pun seakan di luar kendali. Terjadi tindakan-tindakan represif sehingga korban ada sampai 8 jiwa lah. 8 jiwa yang dimana korban justru yang anehnya di sini tidak dari para pendemo. Ya, justru tidak dari para perusuh, mohon maaf saya perbaiki, tapi justru dari para pendemo. Seharusnya kan ada pemisahan ini yang dilakukan oleh perusuh dan ini adalah pendemo. Nah, untuk itu berkacamata dari ini ke depan saya lihat, karena kejadian demo besar kemarin sudah menarik perhatian dunia internasional, sampai PBB pun mengeluarkan statement yang cukup, itu tidak bisa dianggap remeh, karena bisa mengganggu dunia investasi kita. Saya berharap Pak Prabowo harus fire ya, harus legowo, dan supaya kepercayaan publik khususnya di dunia internasional dan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo ini, apa yang terjadi, jatuhnya korban, terjadinya insiden pembakaran rusuh itu harus dibentuk sebuah tim, semacam tim pencari fakta untuk menjawab ini semua. Kenapa hari ini tindakan represif ini terjadi? Kenapa rusuh ini dengan mudah menjalar, menyasar ke rumah-rumah pejabat, ya, sehingga kerugiannya juga luar biasa. Nah, artinya saya lihat untuk menjawab ini semua tidak bisa berdasarkan asumsi, tidak bisa berdasarkan sesuatu yang sepihak. Harus melibatkan lembaga tim-tim yang profesional. Apa yang terjadi sebenarnya? Kan harus ada rumus sebab akibatnya. Nah, di sini saya lihat Pak Prabowo sedikit anti klimaks ya. Ya. Kenapa anti klimaks? Ketika kita lihat dari persentase tuntutan mahasiswa, apa yang diakomodir kan boleh dikatakan nihil ya. Malah ketika yang paling menyakitkan hati masyarakat itu saya lihat, ya kalau kita melihat dari komentar sosial media, ketika Pak Prabowo itu mengunjungi polisi dan memberikan pangkat luar biasa. Sedangkan di satu sisi masih banyak para pendemo, yang mahasiswa yang memang murni turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, mengalami tindakan kekerasan yang represif, bahkan ada yang meninggal dunia. Ya kan, ini sebuah yang kontradiktif menurut saya.